tentang hikmah kenapa dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah atau dibelah. Ini memiliki hikmah yang sangat banyak dan pelajaran yang sangat banyak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan kepada kita penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, bahwa syaitan tidak akan mampu mengelincirkan dan menyesatkan beliau. Ini di antara hikmahnya untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Penjagaan Allah dan pemeliharaan beliau dari godaan syaitan dan dari waswas syaitan, agar beliau tetap berjalan di atas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Selanjutnya, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalau sekiranya memang malaikat yang melakukan pembelahan dada tersebut, untuk apa malaikat meninggalkan bekas jahitannya di dada beliau? Kan bisa saja dikeluarkan secara langsung. Enggak butuh dijahit. Karena yang berbuat dan mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa masih ditinggalkan bekasnya? Sebagaimana dikatakan oleh Anas ibnu Malik, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Sungguh aku telah melihat bekas jahitan tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, kalau malaikat yang melakukannya enggak perlu dijahit dan tidak perlu untuk meninggalkan bekasnya, namun kenapa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan bekas tersebut di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ulama menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kejadian ini adalah nyata adanya. Benar adanya. Secara hakikat. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia dan kepada para ilmuwan sebelumnya, terkhusus para dokter, bahwa bagian dalam tubuh manusia itu bisa dikeluarkan, bisa diobati, dan dada itu bisa dibedah dan dibelah. Sebagaimana yang kita saksikan pekerjaan-pekerjaan para dokter pada hari ini. Hikmah yang sangat banyak Allah biarkan, Allah tinggalkan dari perjalanan dan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya juga di antara hikmahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk para da'i, para alim dan para ustadz, para orang-orang yang memberikan nasihat, sebelum mereka memberikan nasihat kepada orang lain, maka hendaklah mereka membersihkan jiwa mereka terlebih dahulu. Membersihkan hati mereka terlebih dahulu. Supaya apa yang mereka sampaikan tersebut kena sasarannya. Karena perkara yang sangat mustahil atau sulit diterima ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, namun dia sendiri tidak menjauhi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan jiwa kita terlebih dahulu. Hati kita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati Allah ciptakan dalam keadaan bersih. Namun yang mengotorinya adalah an-nafsu ammaratun bisu, jiwa yang jahat yang ada di dalam diri kita. Itu yang mengotorinya. Jiwa tersebut jiwa yang jahat, yang memiliki penyakit yang banyak. Ketika penyakit di jiwa itu masuk ke dalam hati dan mengerogatinya, maka dia berubah menjadi penyakit hati.
Kalau hati yang sudah sakit, maka seluruh anggota badan akan menjadi sakit. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bagi ustaz dan antum para penghafal Quran. Ya, penghafal Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, dan dia tidak akan menetap kecuali dalam hati yang bersih. Dan orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya, menjaga dirinya, agar Al-Quran tersebut menetap di dalam jiwanya dan bisa memberikan pengaruh ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang kita inginkan. Kita belajar, kita menuntut ilmu, kita menghafal Al-Quran, bukan hanya untuk menghafalnya, bahkan bukan hanya untuk dikatakan seorang hafiz, tidak. Tetapi tujuan terbesar di belakangnya adalah untuk diamalkan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah di antara hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak hikmah berkaitan dengan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kami dan kita semua. Tidak ada taufik melainkan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya.